Namaku Anissa, 35 tahun. Sudah 15 tahun aku menikah dengan Galih. Kami membangun rumah tangga ini penuh cinta, harapan, dan mimpi seperti pasangan lain pada umumnya. Kami punya 2 anak, Ulan, 14 tahun, dan Rangga, 9 tahun. Kalau orang melihat dari luar, kami tampak seperti keluarga yang sempurna. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kami. Tepat 3 tahun lalu, semuanya mulai berubah. Inilah kisah kehidupanku. Awalnya hanya hal kecil dan sepele yang dulu tidak pernah menjadi masalah. Galih pulang kerja dengan wajah lelah. Aku menyambutnya bukan dengan senyum seperti dulu, tapi dengan daftar keluhan. Tagihan listrik yang menumpuk, biaya sekolah anak yang meningkat, kebutuhan dapur yang terus bertambah. Bukannya merasa diperhatikan, Galih merasa aku menambah beban pikirannya. Aku marah karena dia tidak mau mendengarkanku. Dia marah karena merasa aku tidak menghargai usahanya. Kami berdua sama-sama lelah, tapi sama-sama tidak mengakuinya. Sejak saat itu, setiap hari seperti berjalan di atas pecahan kaca. Salah sedikit, suara kami meninggi. Salah lebih sedikit, membuat kami saling diam berhari-hari. Kehadiran Mama Siti, ibu mertua kami yang tinggal serumah, seharusnya membuat semua lebih hangat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau sering mencoba membantu, memberi masukan, memberi nasihat. Tapi di telingaku, itu terdengar seperti kritik, terdengar seperti penilaian, seakan aku tidak cukup baik menjadi istri untuk anaknya. Semakin hari, aku semakin merasa kalah di rumah sendiri. Galih hanya mendengarkan ibunya. Aku merasa suaraku tidak penting, pendapatku tidak dibutuhkan, dan keberadaanku tidak dihargai. Rumah yang dulu penuh tawa, kini seperti medan perang yang menunggu waktu untuk meledak. "Kamu ini nggak pernah ngerti aku," kata Galih dengan penuh amarah. "Aku juga capek. Kenapa semua salahku?" balasku ketus. Ternyata omonganku ini bikin Galih semakin marah. Dia berkata sambil berdiri beranjak dari kursinya. "Kamu tuh selalu bikin masalah," sambil mendorong meja. Aku yang awalnya mau menahan diri mendengar sikapnya, aku pun emosi. "Kalau kamu peduli, aku nggak harus sendirian mikirin semua," jawabku sambil berteriak. Kata-kata itu terpental seperti peluru. Tidak ada yang mencoba mengerti. Tidak ada yang mencoba meredam. Kami sibuk mencari siapa yang salah. Padahal yang hancur itu rumah tangga kami sendiri. Dan yang paling sakit adalah anak-anak kami menjadi saksi. Wulan, anak remajaku yang dulu ceria, kini sering mengurung diri di kamar. Ketika aku mengetuk pintu, jawabannya hanya, "Aku nggak apa-apa, Bu." Tapi aku tahu, dia hanya berusaha menghindari suara kami. Rangga, anakku yang masih kecil, setiap pertengkaran terjadi, dia memeluk erat boneka dinosaurusnya, menutup telinga, pura-pura tidak mendengar. Kadang aku melihat dia gemetar, tapi tetap berpura-pura kuat. Aku ingin memeluk mereka. Aku ingin bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku bahkan tidak tahu apakah itu benar. Di meja makan kami tidak lagi berbicara. Setiap orang hanya menatap piring masing-masing. Bahkan dentingan sendok terdengar menyakitkan, karena keheningan itu seperti menyiksa. Ada momen ketika aku diam-diam memperhatikan wajah suamiku. Galih terlihat tua, lebih tua daripada usianya. Matanya dipenuhi kekhawatiran, tapi juga kemarahan. Dan aku merasa diriku tidak lagi menjadi rumah baginya. Aku bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir aku memeluk suamiku karena cinta, bukan karena formalitas? Kapan terakhir kami tertawa bersama? Apa rumah ini masih punya cinta? Atau hanya kebiasaan? Semua pertanyaan itu menghantuiku.
Aku merasa sendirian meskipun tinggal di rumah yang penuh orang. Lama-lama aku mulai takut pulang ke rumah. Takut melihat ekspresi lelah Galih, takut mendengar komentar mama, takut mendengar suara hatiku sendiri. Dan pada akhirnya, kalimat yang tidak pernah aku ingin akui mulai muncul di pikiranku. Apakah kami masih keluarga? Setelah semua pertengkaran kecil itu, aku berharap keadaan akan membaik dengan berjalannya waktu. Aku berharap kami hanya lelah dan besok semua akan kembali seperti dulu. Tapi ternyata itu baru permulaannya. Setahun setelah rumah tangga kami mulai retak, badai yang jauh lebih besar datang. Usaha kontraktor kecil yang Galih jalani tiba-tiba merosot. Proyek berhenti satu persatu. Pembayaran tertunda, dan tagihan datang tanpa henti. Setiap pagi, Galih bangun dengan wajah penuh tekanan. Setiap malam, dia pulang dengan tubuh lunglai dan mata kosong. Seolah semangatnya menguap. Awalnya aku coba mengerti. Aku bantu sebisa mungkin, mencoba bekerja membantunya. Tapi keuangan terus memburuk. Akhirnya aku memutuskan untuk berjualan makanan online dari rumah. Bukan pekerjaan besar, tapi aku ingin meringankan beban. Tapi penghasilan itu tidak sebanding dengan kebutuhan rumah. Dan justru, uang yang kiraku bisa menyelamatkan rumah tangga kami, malah menjadi pemicu pertengkaran baru. Setiap pengeluaran, sekecil apapun, menjadi masalah. "Kamu itu boros, Nis. Aku udah kerja keras, tapi kamu ndak bantu aku sama sekali," ucap Galih dengan suara tinggi dan tampak kesal. "Kalau aku nggak belanja, anak-anak makan apa? Kamu mau mereka kelaparan?" Bantahku dengan suara panik dan hati terluka. Galih membalas dengan teriakan. Aku membalas dengan tangis dan tuduhan. Kami berdua sama-sama ingin didengar, tapi tidak satu pun dari kami benar-benar mendengarkan. Dan seperti biasa, Mama Siti ikut masuk. "Galih capek kerja sendirian. Nis, kamu ini istri. Kok nggak bisa lebih bersyukur? Lebih ngerti suami?" kata Mama dengan suara tegas dan dingin. Aku diam, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak punya kekuatan untuk menjelaskan lagi. Kalimat itu, "Kamu kurang bersyukur," menghantam hatiku lebih keras daripada teriakan manapun. Seolah-olah semua yang aku lakukan tidak ada artinya. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Galih tidur di sofa karena kami habis bertengkar. Rumah yang dulu jadi tempat pulang, kini terasa seperti tempat asing yang penuh jarak. Aku mendengar suara langkah kecil menuju kamarku. Pintu sedikit terbuka seolah ada yang ingin masuk tapi ragu. Aku tahu itu Wulan. Anakku ingin bilang sesuatu tapi memilih kembali ke kamarnya tanpa kata. Mungkin dia takut menyakiti salah satu dari kami kalau dia bicara. Beberapa hari kemudian, wali kelas Wulan menghubungiku. Nilai pelajarannya turun drastis. Dia terlihat murung di sekolah. Aku merasa jantungku diremas. Tapi bagaimana aku bisa memperbaiki anakku, sementara aku bahkan tidak bisa memperbaiki rumah tangga sendiri? Rangga pun berbeda. Anak itu dulu lengket padaku, tapi sekarang dia sering meminta izin bermain ke rumah temannya. Suatu hari aku bertanya, "Kenapa kamu gak main di rumah, Nak?" Dan jawabannya menghancurkan hatiku. "Soalnya rumah kita suka ribut terus," kata Rangga dengan suara kecil dan lirih. Langkah sederhana dari anak berusia 9 tahun, tapi cukup untuk membuatku merasa gagal sebagai ibu, sebagai istri, sebagai manusia. Suatu malam, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi lampu yang remang. Aku memikirkan semua kejadian yang menumpuk. Pertengkaran yang tak selesai, masalah keuangan yang tak kunjung reda.
Lalu pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar bertanya pada Tuhan, "Ya Allah, apa semuanya sudah berakhir? Apakah pernikahan ini memang tidak bisa diselamatkan lagi? Atau kami yang menyerah terlalu cepat?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Keheningan yang terdengar lebih bising daripada pertengkaran apapun. Aku sadar, uang memang bukan sumber utama masalah. Tapi tekanan uang telah memperlihatkan luka-luka yang selama ini kami sembunyikan. Ketidakmengertian, ego, amarah, dan kekecewaan. Dan saat itu, aku benar-benar merasa kami bukan lagi keluarga. Kami hanya sekelompok orang, tinggal di satu rumah, tapi berjalan ke arah yang berbeda. Pagi setelah malam penuh tangis itu, suasana rumah masih sunyi. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tidak ada yang tahu bagaimana memulai. Tapi kami semua sudah merasakan bahwa sesuatu harus berubah. Aku berdiri lama di dapur, memandangi 2 cangkir kopi di depanku. 1 untukku, 1 untuk Galih. Tanganku bergetar saat menyerahkannya kepadanya. Entah kenapa, memberikan secangkir kopi terasa jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Aku duduk di hadapannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kemarahan. Hanya 2 manusia yang sama-sama terluka dan lelah. Aku mengumpulkan keberanian. Keberanian yang dulu rasanya sepele, tapi sekarang terasa seperti beban seisi dunia. Galih, kita jangan saling menyalahkan lagi. Aku mau kita bicara. Baik-baik, bukan sebagai lawan, tapi sebagai pasangan, kata Anissa dengan suara lembut dan lirih. Galih tidak langsung menjawab. Dia terdiam lama, gelisah, seperti sedang menahan sesuatu yang menumpuk di dadanya selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Bukan anggukan biasa, tapi anggukan seseorang yang menyerah pada egonya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berbicara tanpa meninggikan suara. Bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi untuk mengakui siapa yang paling terluka. Aku mengatakan apa yang selama ini kutahan. Bukan dengan emosi, tapi dengan kejujuran. Aku selama ini merasa sendirian. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku malah marah ke kamu. Aku salah. Aku menuntut terlalu banyak, ujar Anissa dengan suara gemetar. Galih mengusap wajahnya, menahan emosi yang selama ini ia tekan. Aku juga salah, Nis. Aku memendam semuanya. Aku stres, marah, takut, tapi aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma meledak. Aku bukan suami yang baik buat kamu. Galih berkata lirih dengan nada terputus-putus. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan. Hanya 2 manusia yang akhirnya mengakui kelemahan masing-masing. Kami sama-sama tahu uang bukanlah musuh utama kami. Yang menghancurkan kami adalah ego, diam, dan saling menuntut. Dan saat kami sedang berbicara, tanpa kami sadari, Mama Siti berdiri di pintu. Matanya berkaca-kaca. Mungkin lebih mengerti dari yang kami kira. Beliau mendekat, suara gemetar. Mama cuma ingin kalian bahagia. Mama sering ikut campur karena Mama sayang sama keluarga ini. Tapi kalau Mama malah bikin kalian makin susah, maafin Mama. Aku tak pernah menyangka akan mendengar itu dari Mama. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku menggenggam tangan Mama, dan untuk pertama kalinya, kami bertiga menangis tanpa saling menyalahkan. Rumah itu terasa berbeda, bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, kami berjuang di sisi yang sama. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kami masih harus menghadapi tagihan, tekanan pekerjaan,
trauma pertengkaran, dan ketakutan akan masa depan. Badai itu masih ada. Kami semua tahu itu. Tapi, sesuatu yang jauh lebih penting telah muncul. Kami mulai belajar mendengar, bukan hanya berbicara. Kami mulai belajar mengalah, bukan kalah. Kami mulai belajar memahami, bukan menuntut dimengerti. Dan yang terpenting, kami mulai belajar bersama. Tidak ada yang tiba-tiba berubah sempurna. Kami masih tersandung, masih salah, masih lelah. Tapi sekarang, kalau ada seseorang jatuh, yang lain akan meraih tangannya, bukan menjatuhkannya lebih dalam. Suara mulai kuat, penuh harapan. Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil melewati badai ini. Aku tidak tahu seberapa berat perjalanan ke depan. Tapi aku tahu satu hal. Kami tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kami akhirnya berjalan beriringan. Dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk memulihkan sesuatu yang hampir hancur. Perubahan dalam rumah ini tidak terjadi dalam sehari. Tidak ada sulap. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Semua membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, air mata, dan keberanian untuk terus mencoba. Setelah hari ketika kami memutuskan untuk berhenti saling menyalahkan, kami memulai sesuatu yang baru. Bukan hidup yang langsung sempurna, tapi hidup yang kami bangun bersama. Galih mulai bangkit perlahan. Dia kembali menjalankan usahanya, namun berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Kini, setiap keputusan, setiap rencana, setiap masalah, ia bagi denganku. Aku membantu semampuku. Aku mengelola pemasaran online, membuatkan konten promosi, menghubungi calon pelanggan. Mungkin penghasilanku tidak besar, tapi rasanya seperti menyiram kembali tanaman yang hampir mati. Perlahan, ada kehidupan yang muncul. Mama Siti pun ikut berperan besar. Beliau mengurus anak-anak, menyiapkan sarapan, memastikan rumah tetap berjalan ketika kami sedang sibuk bekerja. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mama bukan sebagai seseorang yang menghakimiku, tapi sebagai bagian dari tim kami. Dan anak-anak, mereka bukan sekedar penonton dalam badai rumah tangga. Mereka merasakan perubahan itu. Dari suasana tegang menjadi hangat. Ulan mulai belajar di ruang tamu lagi, tanpa takut suara pertengkaran memecahkan konsentrasinya. Rangga sering duduk di samping Galih saat ayahnya bekerja, bertanya dengan mata berbinar. "Bapak lagi bikin bangunan apa kali ini?" Rumah yang dulu penuh amarah, kini penuh percakapan. Percakapan kecil tapi berharga. "Gimana harimu? Capek ya? Sini duduk dulu. Terima kasih sudah bantu." Kami mulai merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Ketika ada pelanggan membalas chatku, kami tersenyum. Ketika ada yang memesan jasa Galih, kami bersyukur. Ketika anak-anak mendapat nilai bagus, kami memeluk mereka. Tidak ada lagi rasa malu untuk memuji, meminta maaf, atau berterima kasih. Yang dulu terasa asing, kini menjadi kebiasaan. Sampai suatu hari, telepon Galih berdering. Nada bicaranya berbeda. Ia tampak serius tapi bersemangat. Setelah menutup telepon, ia hanya terdiam sambil menatapku, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. "Nis, kita dapat proyek besar," ucap Galih dengan suara bergetar. Aku menutup mulutku menahan nangis. Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah tanda bahwa usaha, doa, dan perjuangan kami tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Galih bekerja keras mengerjakan proyek itu, dan aku mengurus semua kebutuhan administratif, pemasaran, dan komunikasi klien.
Kami tidak selalu lancar. Masih sering panik, masih lelah. Tapi kami menghadapinya bersama. Dan ketika proyek itu selesai tepat waktu, rapi, dan pelanggan sangat puas, aku melihat sesuatu di mata Galih. Kepercayaan diri yang dulu hilang kini telah kembali. Malam itu, kami duduk berdua di teras. Suara angin, tawa anak-anak di dalam rumah, dan Mama sedang menonton TV dengan senyum bangga. Galih memandangku bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang yang membebaninya, tapi sebagai pasangannya. Galih tersenyum, pelan. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan bisa bangkit, ucap Galih sambil tersenyum pelan. Aku menatapnya, Anissa, dengan penuh rasa syukur. Aku menggeleng pelan. Kalau bukan karena kita saling memahami, mungkin kita gak akan sampai di sini. Karena memang, itulah kebenarannya. Bukan aku, bukan dia, bukan Mama, bukan anak-anak. Tapi kami, satu keluarga yang akhirnya memilih untuk berjuang, bukan menyerah. Terkadang, badai datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan kita bagaimana saling menggenggam lebih erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kami bukan hanya keluarga yang tinggal di rumah yang sama. Kami adalah keluarga yang berjuang di hati yang sama. Kalau aku melihat kembali perjalanan rumah tangga ini, ada satu hal yang paling jelas. Badai bukanlah musuh. Yang menjadi musuh adalah ketika kita saling melepaskan tangan saat badai datang. Dulu kami saling menyalahkan. Aku merasa aku yang paling terluka, dan Galih merasa dia yang paling tertekan. Kami sama-sama menginginkan pengertian, tapi kami menuntutnya, bukan memberikannya. Hari-hari itu, aku mengira pernikahan adalah tentang siapa yang paling benar. Tapi aku salah. Pernikahan bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, melainkan siapa yang paling mau bertahan untuk tetap satu. Aku belajar banyak. Suami tidak harus selalu kuat. Ada kalanya dia runtuh, dan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa dia manusia. Istri tidak harus selalu benar. Ada kalanya aku harus mengalah, bukan karena kalah, tapi karena sayang. Orang tua bisa salah, dan ketika mereka minta maaf, itu bukan kelemahan, tapi cinta yang besar. Dan anak-anak, mereka tidak berteriak dan tidak protes, tapi hati merekalah yang paling mudah retak. Kita sering lupa bahwa pertengkaran suami istri bukan hanya tentang dua orang, tetapi tentang satu keluarga. Kini, hidup kami belum sempurna. Bukan juga tanpa masalah. Masih ada hari-hari ketika kelelahan membuat kami sensitif. Masih ada tekanan dari pekerjaan, finansial, dan realita hidup. Tapi kami belajar berjalan berdampingan. Ketika satu jatuh, yang lain mengangkat. Ketika satu lelah, yang lain memeluk. Ketika satu salah, yang lain memilih memaafkan. Rumah tangga tidak menjadi kuat karena tidak pernah retak, tapi karena memilih diperbaiki meski pernah hancur. Untuk siapapun yang sedang menonton cerita ini saat rumah tanggamu sedang berada di titik paling rendah, saat kamu merasa tidak ada lagi jalan, saat kamu berpikir menyerah adalah satu-satunya pilihan, jangan terburu-buru mengakhiri. Kadang, Tuhan tidak sedang menghancurkan hidup kita. Tuhan hanya sedang meruntuhkan bagian yang rapuh, supaya kita membangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Cobalah bicara lagi, cobalah peluk lagi, cobalah minta maaf, walau kamu merasa tidak salah sekalipun. Kadang, bukan logika yang menyelamatkan rumah tangga, tapi hati yang memilih bertahan. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan tempat untuk mencari kesempurnaan,
tapi tempat untuk membangun kebahagiaan bersama. Satu meja makan sederhana. Tidak mewah, tapi penuh tawa. Wulan bercerita tentang sekolahnya. Rangga menunjukkan gambar yang ia buat. Mama Siti tertawa pelan. Galih menatapku sambil menggenggam tanganku di bawah meja. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rumah ini terasa benar-benar seperti rumah. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mau tetap bersama. Cinta bukan ditemukan, tapi diperjuangkan. Setiap rumah tangga punya badai, tapi selalu ada pelangi bagi yang memilih tidak menyerah. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukung channel ini agar semakin banyak cerita yang membuka mata dan menguatkan hati.